Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau barakallahu fikum, halaman yang ke-291, pantun yang ke-71 barakallahu fikum, kata beliau, wa kullama yunkiruhu al-hissu imna'a sama'a da'wahu wa diddahu isma'a. Pembahasan kali ini adalah seputar masih sambungan daripada yang kemarin, antara tuduhan, pengakuan, dan antara yang mengingkari. Kemarin kita lewati intinya dalam masalah tuduhan, pengakuan, dan pengingkaran ada dua poin. Poin pertama, yang menuduhkan atau yang menuduh atau yang mengaku-ngaku mendatangkan bukti. Poin kedua, yang mengingkari maka dia siap untuk apa? Sumpah. Kan gitu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat yang sekarang. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan kitabnya. Hadza lahu silatun bil bait alladzi qablah, ya kan? Pantun ini memiliki keterkaitan sambungan daripada pantun yang sebelumnya. Wa hadhil qa'idatu minal qawaid al-'ammati fid da'awa. Dalam kata beliau, kaidah ini termasuk kaidah-kaidah umum, nah barakallahu fikum, berkaitan masalah da'awa, yaitu pengakuan-pengakuan. Mengaku-ngaku, nah barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Anna kullama yunkiruhul hiss famna' sama'ad da'wa fihi itlaqan. Ini penting ini, bahwasannya setiap perkara yang panca indera itu mengingkarinya, maka famna', laranglah, tahanlah untuk mendengarkan pengakuan tersebut secara mutlak. Belum. Jadi kalau panca indera kita ini secara his, secara perasaan panca indera ini nah barakallahu fikum, naam, mengingkarinya, maka jangan didengarkan pengakuan-pengakuan orang tadi itu. Apa maknanya? Wa makna adam sama'id da'wa, makna bahwasanya tidak mendengar seruan orang yang mengaku-ngaku tadi itu. Maknanya apa? Annal qadiyah la yandur fil qadiyah, bahwa seorang hakim, seorang qadhi tidak melihat kepada al-qadiyah itu permasalahan, tidak melihat pada permasalahannya, qadiyah permasalahan. Naam. Kemudian wa yasrif al-mutada'iin, nah barakallahu fikum, wa la yasma' lahumā. Maksudnya apa? Kemudian langsung berpaling kepada dua orang yang saling apa? Naam, saling mengaku dan mengingkari tadi itu. Wa la yasma' lahumā, dan tidak mendengar untuk keduanya. Li'annal hiss yukadzdzib ad-da'wa, karena secara panca indera ini mendustakan seruan atau pengakuan tersebut. Nanti akan dengan contoh lebih jelas nanti ya. Nah, ini sekedar penjelasan pertama bahwasanya kalau panca indera kita ini secara his, secara perasaan kita ini mengingkarinya, maka tidak perlu didengar pengakuannya. Qauluhu kulla bin nasbi maf'ul. Kulla di situ dalam pantun melihat mansub itu kan sebagai maf'ul li qaulihi imna'a. Jadi maf'ul muqaddam ya. Wal alif fi qauli imna'a lil itlaq wa laysat litasniyah. Alif pada imna'a itu adalah lil itlaq. Aslinya imna' aslinya. Alif itlaq itu alif yang bagaimana sih? Biasanya terletak di akhir-akhir pantun untuk mencocokkan timbangan-timbangan pantun, namanya alif itlaq namanya. Paham ya? Naam, wa laysat litasniyah, bukan alif tasniyah. Dengan contoh kita lihat, wa min amsilati hadhil qaidah, termasuk contoh-contoh kaidah ini, law idda'a syakhsun lahu 20 sanah lahu 20 sanah, ana syakhsan lahu 11 sanah, naam, ibnun lah, fa innaha la tasma' hadhihi ad-da'wa li'annahu la yumkin an yulad li syakhsin wa lahu 9 sinin. Sekarang kalau ada orang mengaku-ngaku, nah barakallahu fikum, dia mengaku-ngaku nah usia 20 tahun. Kemudian apa orang tersebut? Nah barakallahu fikum 11 tahun. Nah barakallahu, dia memiliki 11 tahun. Nah yang 11 tahun tersebut adalah anak-anak dia. Awal mula ngaku-ngaku, nah barakallahu fikum,
usianya 20 tahun. Kemudian posisinya apa? Nah, barakallahu fikum 11 tahun dia memiliki apa? Anak yang usianya 11 tahun tadi itu, 11 tahun. Fa inha la tasma' hadhihi da'wa, maka yang seperti ini enggak usah dengar pengakuannya. Kenapa? Li'annahu la yumkin an yulad li syakhsin wa lahu tis'u sinin. Dikarenakan enggak memungkinkan ada orang yang dia itu bisa barakallahu fikum memberikan keturunan atau membikin seorang itu dilahirkan seorang anak ketika usia 9 tahun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 9 tahun dia ngakunya usia 20 tahun. Anaknya ternyata usianya katanya apa? 11 tahun. Nah, mungkin enggak di usia 9 tahun tersebut dia punya anak gitu. Kan biasanya 9 tahun belum dewasa. Orang kalau belum dewasa itu kan biasanya kalaupun menikah kemungkinan besar belum punya anak, enggak bisa punya anak sampai dia dewasa. Karena apa? Karena kedewasaan tolak ukur yang sangat besar. Paham ya? Nah, perempuan ketika barakallahu fikum menikah posisi belum haid, walaupun suaminya sudah tua pun enggak punya anak, belum bisa punya anak. Paham ya? Sebaliknya, taruhlah istrinya usianya sudah tua, paham ya? Kemudian laki-lakinya baru usia 9 tahun, belum dewasa. Itu kemungkinan besar juga tidak punya anak. Paham ya? Sampai dewasa. Paham ya? Enggak perlu disyarah secara detail. Paham maksudnya? Nah, jadi pengakuan tadi itu, mengaku usianya 20 tahun tadi itu sangat memungkinkan atau kemungkinan besar itu enggak benar itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Law idda'a anna hadha as-saghir min ad-da'n min syatih wa syat hamil al-an. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku anna hadha as-saghir min ad-da'n, bahwasanya kambing kecil ini dari apa? Katanya adalah kambing dia. Sedangkan apa? Kambing yang syat tadi itu kambing betina itu lagi hamil. Was-saghir qad wulida lahu 4 ayyam aw 5. Sedangkan kambing yang kecil, anak kambing tersebut sudah dilahirkan sejak apa? 4 hari atau 5 hari. Fa innahu la tasma' da'awah li'anna al-his yukadzibuh. Nah, maka yang seperti ini apa? Nanti jangan didengar apa? Pengakuan orang tersebut atau orang tersebut mengaku-ngaku tadi enggak usah didengar. Dikarenakan secara his, secara perasaan panca indera ini mendustakannya. Karena enggak mungkin kan posisinya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu kemudian barakallahu fikum, dia mengaku-ngaku ini adalah apa? Ini adalah kambing milik dia, kambing kecil tersebut, padahal posisinya kambingnya itu kambing betina lagi hamil. Kita lihat lagi. Yang ketiga, law idda'a ay syakhsin bi anna hadzal walad ar-raqiq ibnun li amatih. Kalau ada orang mengaku-ngaku, siapapun orangnya, bahwasanya anak ini, anak yang merdeka ini adalah anak dari apa? Anak milik budak wanitanya. Paham ya? Amahan budak wanita ya. Jadi dia mengaku-ngaku. Barakallahu fikum, bahwasanya anak yang merdeka ini, barakallahu fikum, anak budak ini adalah anak budak wanitanya. Wal amah umruha 15 sanah. Sedangkan apa? Budak wanita tersebut usianya 15 tahun. Usianya 15 tahun. Wa hadzal walad al-mudda'a umruhu 10 sanawat. Hampir mirip yang pertama tadi ya. Kemudian anak yang diaku-aku tadi itu, usianya 10 tahun. Fa inna da'wahu huna la tusma'. Maka sesungguhnya pengakuan di sini enggak usah didengar. Li'annal his yukadzibuh. Dikarenakan secara his, secara naluri panca indera ini mendustakannya. Karena di sini kan posisinya kan barakallahu fikum, dia mengatakan ini anak ini milik apa? Milik dia, dan dia adalah anak dari budak wanitanya. Padahal budak wanitanya usianya baru 15 tahun. Kemudian anak yang diaku-aku tersebut usianya sudah 10 tahun. Berarti kan 5 tahun. Paham ya? 5 tahun kan posisinya kan enggak mungkin 5 tahun sudah punya barakallahu fikum usia 5 tahun kemudian bisa melahirkan seorang anak misalkan. Paham ya? Jadi terkadang kalau secara panca indera dia itu menolak untuk diterima karena barakallahu fikum hanya alasan-alasan untuk membenarkan pendapat dia atau membenarkan pemikiran dia, tidak terima. Contoh yang lain. Law idda'a ahadun minan nas annahu ra'al hilal ba'da ghurub syams. Kalau ada orang mengaku-ngaku
Nah, barakallahu fikum, bahwasanya dia melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Ya, setelah terbenamnya matahari. Wa huwa hina wa huwa hina i'tidaihi mawjudun fil maghrib. Penting ini ya. Nah, jadi orang ini mengaku-ngaku melihat apa? Melihat hilal. Nah, barakallahu fikum. Allah Ustaz. Dulu ya. Ana belasok ke bawah tadi ya. Kita ulangi lagi. Lawid ta'ahadun minan nas annahu ra'al hilal ba'da ghurub syams. Kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku melihat hilal setelah matahari terbenam. Wa kana an-nas ra'ahu ghaba qabla ghurub syams. Sedangkan manusia itu justru melihat hilal tersebut, nah barakallahu fikum, sebelum terbenamnya matahari. Bil marasid wal mukabbirat. Marasid itu semacam teropong. Paham ya? Dengan teropong atau pembesar benda, ya sama teropong mirip. Mikro apa istilahnya teleskop. Atau teleskop enggak antum? Teleskop itu semacam teropong besar tapi biasanya benda yang kecil jadi nampak besar itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, yang pertama tadi mengaku-ngaku melihat hilal setelah terbenam matahari. Nah, ternyata manusia sudah melihat duluan itu loh. Barakallahu fikum. Naam, ya, sudah melihat hilal tersebut sebelum sebelum terbenamnya matahari, tapi tapi dengan dengan alat tadi itu. Kan biasanya kan, nah barakallahu fikum, bisa nampak ya sesuatu yang jauh jadi dekat, itu namanya teleskop, namanya alatnya itu biasanya. Fada'wa hadzal rajul la tasma', maka pengakuan orang tersebut tidak didengar. Li'annahu yukadzibuhu al-his, dikarenakan panca indera tersebut mendustakannya. Paham ya? Secara kebiasaannya, nah biasanya nah barakallahu fikum, kalau dia melihat justru setelah terbenamnya matahari, itu kan terlalu jauh. Bahkan terkadang menjelang terbenamnya matahari, kalau dengan alat-alat yang canggih itu begitu terbenam nampak gitu loh. Paham ya? Enggak setelah terbenam gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang mantau-mantau hilal itu biasanya mantaunya bukan setelah terbenam. Jadi ketika mau terbenam itu dipantau. Paham ya? Dengan alat-alat yang canggih tadi itu. Naam. Lawid da'ana syakhsan minal masyriq, i'tada 'ala syakhsin minal maghrib. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku, ada salah seorang minal masyriq, dia dari barakallahu fikum timur, berbuat kriminalitas kepada orang yang berasal dari barat. Wa huwa hina i'tidaihi mawjudun fil maghrib. Padahal waktu itu ketika terjadinya tindakan kriminalitas kejahatan tersebut, dia berada di barat itu loh. Paham belum? Paham belum maksudnya ini? Jadi yang ngaku-ngaku ini orangnya dari timur. Mengaku-ngaku barakallahu fikum bahwasanya dia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap orang yang ada di barat. Padahal ketika terjadinya tindakan kejahatan tersebut, orang tersebut berada di barat sana. Fa inna hadhihi da'wa la tusma aslan li annaha tukhalif al-his. Maka seruan atau pengakuan seperti ini enggak didengar. Dikarenakan karena menyelisihi daripada al-his, yaitu kebiasaan yang dicerna oleh panca indera. Wa amma ma kana ba'idan walakinahu mumkin fa inna da'wa fihi tusma'. Adapun kalau seandainya barakallahu fikum jauh tempatnya, akan tapi memungkinkan, zaman sekarang kan banyak alat transportasi yang mungkin dengan mobil atau dengan pesawat, jadi jaraknya cepat sekali untuk sampai tempatnya. Fa inna da'wa fihi tusma', maka pengakuan tersebut bisa jadi didengar. Dan juga perlu dilihat lagi ma taqtadihi da'wa, apa yang dituntut daripada pengakuan tersebut fima ba'd, setelahnya. Barakallahu fikum min bainihi aw nuqulin aw ghair dzalik. Apakah nanti ada hukuman atau bagaimana? Nakalan itu kan hukuman ya. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu dilihat lagi. Fa kullu syai'in yukadzibuhu al-his la naqul la tuqbal ad-da'wa fihi bal naqul la tusma'. Maka setiap pengakuan-pengakuan yang ada, segala sesuatu yang barakallahu fikum didustakan oleh panca indera kita ini, maka tidak dikatakan jangan diterima pengakuannya, tapi jangan didengar. Paham ya? Maksud jangan didengar itu bukan berarti kalau benar enggak diterima. Kalau benar diterima, cuman untuk mendengarnya itu kan lihat dulu gitu loh. Kadang orang cuman mengaku-ngaku kan itu enggak langsung didengar. Paham ya? Jangan-jangan dia nanti bohong. Paham ya? Pengakuannya tersebut perlu dicek lagi gitu loh.
Paham ya, kesimpulannya itu ya, pengakuan yang kira-kira barakallahu fikum tidak masuk ke naluri akal kita atau logika kita, itu pengakuan tersebut kadangkala barakallahu fikum perlu untuk kita tidak mendengarnya. Karena apa? Sia-sia gitu istilahnya. Tapi kalau datangkan bukti baru. Kalau datangkan bukti baru didengar, diperhatikan lagi apakah benar atau tidak pengakuan tersebut. Wal farqu baina nafyis sama' wa nafyil qabul. Sekarang perbedaan antara meniadakan pendengaran dan juga meniadakan penerimaan, apa maknanya? Bedanya apa? Enggak mendengar, enggak menerima. Kan bisa kita lewati, orang kalau mendengar itu kan enggak harus menerima. Paham ya? Tapi kalau nerima otomatis biasanya tidak mendengar gitu loh. Paham ya? Walaupun tidak seharusnya. Anna nafyas sama' bahwasanya meniadakan pendengaran an yakunal qadi lil mutada'iin insarafa insarifa la asma' da'awakuma. Insarifa la asma' da'awakuma. Maksudnya tidak meniadakan pendengaran itu maksudnya apa? Seorang qadhi atau hakim tadi mengatakan kepada dua orang siapa ini? Si penuduh dan yang dituduh, paham ya? Insarifa, pergi kalian berdua. La asma' da'wakuma, aku enggak akan mendengar pengaduan kalian berdua. Wala yushakkil lahuma jalsah, dan juga tidak meletakkan semacam apa? Na'am barakallahu fikum, majelis untuk duduk untuk mereka berdua. Paham ya? Nah, tidak meletakkan majelis untuk duduk untuk mereka berdua, enggak ada. Walahu an yu'adzibahuma 'ala hadhihi da'wa, dan seorang qadhi tadi berhak untuk memberikan adab pada mereka berdua atas apa? Pengakuan tersebut. Karena apa? Karena itu makna daripada meniadakan pendengaran itu maksudnya memang enggak mau mendengar gitu ya. Nah, enggak mau mendengar bukan berarti dia orangnya tuli ya, bukan. Dia mendengar cuman sengaja enggak mau mendengar. Pergi kalian berdua gitu loh ya. Nah, amma nafyul qabul, adapun meniadakan penerimaan, fama'nahu, maka maknanya adalah annal qadhiya yushakkil jalsah wa yastami', bahwasanya seorang qadhi, seorang hakim tadi itu mengadakan semacam jalsah pertemuan duduk, wa yastami' minal khasimain, dan juga apa? Na barakallahu fikum, mendengarkan dari pengaduan dua orang yang berselisih tadi itu. Summa yanzur hal tuqbal da'wa ahadihima 'ala al-akhar am la. Kemudian dia memperhatikan atau melihat apakah seruan pengakuan salah satu di antara keduanya tersebut diterima atau tidak. Summa yujriha 'ala ma taqtadi syariah. Kemudian dia memperlakukan seruan atau pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Jadi diperhatikan dulu. Ini maknanya qabul seperti itu. Nah, maknanya qabul. Jadi kalau meniadakan berarti tidak mau, barakallahu fikum, menerima. Ya, didudukkan permasalahan dulu, kemudian mendengar apa keluhan masing-masing kedua belah pihak, kemudian seorang qadhi melihat kembali apakah pengakuan tersebut diterima atau tidak, kemudian kalau seandainya iya, diperlakukan sesuai dengan syariat bagaimana hukumannya apa. Fa farraqa al-ulama baina dzalik liyakuna rahatan lil qadhi badalan min an yajlis wa yastami' bi amrin la yumkin fa innahu yasrifuhuma mubasharatan. Para ulama membedakan hal tersebut kenapa? Agar menjadi bentuk rohah, istirahat bagi seorang qadhi. Orang qadhi itu kan enggak semuanya didengar. Dilihat dulu qadhiyahnya apa, permasalahannya apa. Kalau pengaduan yang secara naluri atau akal atau panca indera tadi itu sesuatu yang enggak mungkin, itu enggak perlu qadhi mendengar. Paham belum? Tapi kalau sesuatu yang mungkin terjadi, barulah dia barakallahu fikum mendengar dan juga memperhatikan apa yang harus dia tempuh, apa yang harus dia lakukan setelahnya. Paham ya? Karena seorang qadhi penengah, enggak boleh mihak kepada salah satu di antara keduanya, harus pertengahan. Harus pertengahan, didudukkan permasalahannya si A sama si B, apa masalahnya? Nanti kalau ternyata si A yang benar, dia harus bela yang benar. Yang keliru tadi kalau perlu ada hukuman secara syariat, kasih hukuman. Paham ya? Adapun kalau seorang qadhi sudah mihak salah satu di antara kedua belah pihak, itu sudah enggak benar. Karena terkadang apa? Ada seorang qadhi, seorang hakim yang dia menerima suapan. Paham ya? Jadi sebelum masuk dalam pembicaraan musyawarah tersebut sudah disuap dari belakang. Nanti kamu menangkan anak ya. Anak sadar anak itu yang keliru, tapi tolong nanti antum benarkan anak ya. Gampang untuk masalah fulus, gampang tak transfer nanti katanya. Paham ya? Nah, jadi dia mainnya main uang dia. Akhirnya qadhi memenangkan apa? Memenangkan orang yang keliru tadi demi mendapatkan uang. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Dan hingga saat ini seperti terjadi ya, seperti ini ya. Permainannya uang.
terkadang di sidang, di persidangan, di mahkamah gitu ya. Kok yang salah kok menang gitu loh. Paham ya? Masa sertifikat biasanya, sertifikat tanah, ada semacam mafia-mafia itu, biasa mafia Cina atau yang semisalnya itu menguasai tanah-tanah yang bukan milik dia, disertifikatkan. Pemilik aslinya kalah karena sertifikatnya enggak lengkap gitu loh. Di pengadilan justru apa? Nah, barakallahu fikum yang pemalsu sertifikatnya menang. Paham ya? Karena di balik itu ada apa? Uang. Istilahnya apa istilahnya kemarin? Apa istilahnya? Di balik uang tersebut ada apa? Ada maksud tertentu. Ketika dia ngasih uang hakim tadi itu, ini tolong diterima dulu, nanti kalau udah clear, udah selesai tambah lagi misalkan. Di balik pemberian uang tersebut ada maksud tertentu agar membenarkan kekeliruan orang yang keliru tadi itu. Ini banyak sekali kejadian seperti ini ya. Allah musta'an, masih menerima suapan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan, dilaknat dua-duanya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kesimpulannya pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini kelihatannya rumit atau kelihatannya sulit tapi padahal mudah. Jadi pengakuan orang yang mengaku-ngaku dilihat dulu. Diterima enggak oleh panca indera ini, apakah sekedar pengakuan yang sifatnya hanya barakallahu fikum sia-sia belaka, enggak ada apa barakallahu fikum nilainya, enggak ada pembahasan yang dibahas. Kalau seandainya diterima oleh panca indera, didengar dulu. Dudukan permasalahannya, mana yang benar, mana yang salah. Paham ya? Setelah itu baru dihukumi. Seorang qadhi enggak boleh memihak salah satu di antara kedua belah pihak. Dia harus netral. Netral ya, harus netral. Nah, biar nanti seorang qadhi tersebut bisa menghukumi dan bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Tapi kalau hanya pengakuan-pengakuan yang berseberangan dengan wakil kenyataan realita his tadi itu barakallahu fikum, maka enggak perlu diterima. Karena apa? Kemungkinan besar bohong hanya ingin membuat rusuh atau yang semisalnya. Nah, Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Pantun yang ke-72, perhatikan. Bayyinatan alzim likulli mudda'i wa munkiran alzim yaminan tuti'i. Berkaitan masalah apa ini? Masalah pembahasan kita yang kemarin juga sama sebenarnya. Pembahasannya panjang lebarnya sama pembahasannya ya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Bayyinah bukti alzim diharuskan untuk siapa? Setiap orang yang mudda'i, yang menuduh atau mengaku-ngaku. Paham ya? Jadi bayyinah penjelasan bukti diharuskan bagi orang-orang yang mengaku-ngaku atau menuduh. Antum menuduh buktinya mana? Antum mengaku-ngaku buktinya mana gitu loh. Wa munkiran alzim yaminan tuti'i. Sedangkan yang mengingkari diharuskan bagi dia bersumpah. Nah, diharuskan bagi dia untuk apa? Bersumpah dan harus mentaati dengan sumpah tersebut. Paham ya? Kalau seandainya dia bohong, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia benar, sudah selesai, berlepas diri. Paham ya? Karena sumpah itu bukan jadi bahan permainan. Sumpah itu perkara yang besar. Kalau sampai seandainya apa? Nah, barakallahu fikum hanya untuk permainan, maka sangat-sangat disayangkan. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qaulu bayyinatan maf'ul li alzim, maf'ul bi untuk alzim, maf'ul bi muqaddam namanya. Perhatikan kitabnya ya. Yakni alzim kullu mudda'in albayyinata. Maksudnya haruskanlah setiap orang yang mengaku-ngaku atau menuduh, na barakallahu fikum, mendatangkan apa? Bayyinah, bukti. Liyahkuma lahu, untuk agar seorang hakim bisa menghukuminya. Bimadda'ah, dengan apa yang dia aku-aku atau dengan apa yang dia seru tadi itu. Paham belum? Nah, kalau dia menuduh contohnya, si A antum mencuri ya, kata si B. Si A antum mencuri ya, si B ngomong kayak gitu. Berarti si penuduh siapa yang nuduh? Si B. Siapa yang dituduh? Si A. Nah, si A ini berhak minta bukti kepada si B. Mana buktinya kalau ana mencuri? Ana enggak mencuri, tadi ana duduk di sini. Demi Allah. Nah, kalau dia mengingkari, dia dituntut untuk apa? Bersumpah demi Allah, kata dia, wallahi, demi Allah ana enggak mencuri. Wallahi ana al-asriq. Demi Allah aku enggak mencuri. Nah, kalau sudah berani sumpah seperti itu, selesai sebenarnya ya. Urusannya dia dengan Allah Taala kalau bohong. Paham ya? Walaupun yang menuduh ini, dia kalau seandainya punya bukti, selesai urusan, berarti dia benar-benar pencurinya. Tapi kalau dia belum bisa mendatangkan bukti, dia kalah dengan sumpahnya orang yang mengingkari tadi itu. Paham maksudnya ini? Mafhum, Bang? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kalau yang menuduh atau yang mengaku-ngaku
suatu barang atau benda tadi dia datangkan bukti. Tapi orang yang mengingkari maka dia coba bersumpah. Nah, kita lihat sini qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih qaluhu bayyinatan maf'ul na'am li alzim yakni alzim kullu mudda'in al-bayyinah li yahkuma lahu bima da'ah. Naam, wa munkiran alzim yaminan yakni alzim al-munkir al-yamina ala ma ankar. Maksudnya haruskanlah bagi orang yang mengingkari tadi itu untuk bersumpah atas apa yang dia ingkari. Ana enggak nyuri kok ana enggak dari sini Kak. Sumpah berani? Wallahi ana enggak nyuri. Selesai. Paham ya seperti itu. Tuti'in Nabi SAW fi qaulih, maksudnya taatilah sabda Rasulullah SAW di dalam sabdanya al-bayyinah al-mudda'i wal yamin ala man ankar. Itu hadisnya sudah. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu diharuskan bagi orang yang mengaku-ngaku atau menuduh, sedangkan sumpah diharuskan bagi orang yang mengingkari. Mafhum soal ini? Hasan mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa hadhihi minal qawaid al-hammah fi ad-da'wa. Ini termasuk kaidah yang penting dalam masalah dakwah, pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan, kembalinya ke hadis tadi itu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadisnya sudah dihafal kan dalam kitab apa? Barakallahu fikum Arba'in Nawawiyah kan hadisnya. Nah, barakallahu fikum sudah hafal semuanya kan? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Nah, jadi jangan dilupakan ya. Kita lihat lagi. Na'am wa hadhi. Kata beliau wa dzakaraha an-nadhim ba'da qawlihi fi ma sabaq, dan an-nadhim yaitu pemilik pantun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan setelah ucapan beliau fi ma sabaq yang sudah kita lewati, inna man idda'a syai'an la yumkin fa innaha la tusma' da'wah. Sesungguhnya barang siapa yang mengaku-ngaku dengan sesuatu yang tidak memungkinkan sesuatu itu adalah milik dia, maka jangan didengar pengakuannya. Belum, contohnya gini, ada orang, dia orangnya enggak punya apa-apa, orang miskin lah, orang miskin, orang fakir ngaku-ngaku, ini pesawat punya aku, pesawatnya katanya. Pesawat yang mana ini? Pesawat Boeing nomor 75 ini katanya. Paham ya? Pesawat mana kata dia. Nah, pengakuan dia dianggap enggak usah didengar gitu loh. Paham ya? Termasuk perkara yang enggak mungkin dia punya pesawat, karena dia aja kerjaannya setiap hari apa? Cuman mencari mencari belut misalkan. Paham ya? Jadi sangat sulit untuk dia punya pesawat itu ya. Nah, kalau dia ngaku-ngaku punya pesawat tadi, didengar enggak pengakuannya? Didengar enggak? Enggak didengar karena apa? Karena dia tidak memungkinkan itu loh. Keadaan dia itu enggak memungkinkan punya pesawat itu loh. Mungkin saja kalau pesawat-pesawat mainan anak-anak itu mungkin, lalu pesawat beneran ini soalnya. Paham, Hasan? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin itu loh. Biasanya cuma setiap hari nyari apa tadi? Nyari belut. Nah, barakallahu fikum, enggak mungkin kalau dia ngaku-ngaku pesawat punya dia. Paham maksudnya ya? Mafhum, Bang? Mafhum? Ayo na'am, kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik ya. Yang ngantuk ditahan dulu ya. Anda juga ngantuk tapi tahan. Nah, tahan dulu jangan sampai diloskan karena nanti enggak terlambat ini faedahnya. Libayani anna man idda'a syai'an mumkinan fa innaha la tuqbal da'wahu illa bibayyinah. Untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang mungkin saja, sesuatu yang mungkin itu pun mungkin terjadi, itu pun apa enggak diterima pengakuannya kecuali dengan bukti. Orang kaya raya dia, jutawan, beruang dia. Tahu beruang Kang Hasan? Bukan hewan ya. Beruang itu maksudnya apa? Memiliki uang. Namun jutawan, punya uang banyak gitu ya, dia ngaku-ngaku punya pesawat, itu pun masih diminta apa? Bukti. Lah ini orang yang tiap hari nyari belut, ngaku-ngaku punya pesawat, sangat tidak mungkin. Ini yang mungkin aja ya, orang kaya raya, jutawan, dia punya pabrik apa? Pabrik. Nah, barakallahu fikum, pabrik apa namanya itu? Pabrik cilok, paham ya? Punya pabrik cilok, tapi apa dia jutawan, orang kaya itu, orang kaya ya. Nah, ngaku-ngaku ini punya pesawat punya kami ini pesawatnya. Itu aja masih diminta untuk mendatangkan bukti. Apalagi yang tadi itu, yang pertama tadi itu, tukang nyari belut ngaku punya pesawat. Lebih lagi dituntut mendatangkan bukti. Tapi itu enggak perlu, apa? Enggak perlu nyuruh datangkan bukti, enggak usah didengar. Karena enggak mungkin. Kalau ini yang mungkin aja, buktinya mana kalau itu pesawat antum? Ini dokumennya lengkap, surat-suratnya ada, resmi dari pemerintah, ini stempelnya, ini dari Presiden Jokowi, ini dari wakilnya, dari menterinya, semua lengkap lah dokumennya.
Paham ya? Contohnya gitu. Nah, baru diterima. Paham ya? Sesuatu yang mungkin aja suruh datangkan bukti, apalagi yang enggak mungkin tadi itu, enggak perlu didengar kalau yang tidak mungkin tadi itu. Naam. Ikhwan fi din azza wajallakumullah, yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang dan pembahasannya pun juga tidak terlalu seru tapi barakallahu fikum mengharukan, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.